Kata Rasulullah SAW, al-hanifiyatus samha, ya agama yang lurus ada unsur hanif. Hanif ini bicara nama nih. Hanif itu ma'il ilal haq, selalu cenderung kepada kebenaran. Maksudnya lurus, nggak bengkok. Itu hanif. Al-hanifiyah itu maksudnya agama yang lurus. Dalam memegang prinsip ya konsisten, lurus pada kebenaran, tapi samha, tapi tolerir. Pada titik-titik tertentu dia tolerir. Ketika ada kesulitan, maka Islam hadir memberikan kemudahan. Ketika ada haraj, ada dhiq, kesempitan, Islam hadir memberikan kelapangan. Tapi itu tadi, saya seringkali mengingatkan, dalil-dalil ini jangan dijadikan dalil buat seenak-enaknya ngacak-ngacak syariat. Tapi Islam itu mudah, Islam memberikan kemudahan. Tapi kemudahannya itu dalam bentuk yang ditentukan oleh syariat. Bukan berarti gara-gara ini terus seenak-enaknya ngacak-ngacak syariat, kagak. Karena sering nih dalil-dalil begini ini dijadikan buat seenak-enaknya ngehalalin yang haram, ngerubah-ngerubah hukum. Nggak begitu. Islam itu memberikan kemudahan, tapi kemudahannya itu bentuknya ditentukan oleh syariat, bukan seenak-enaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian tentang kaidah al-masyaqqah tajribu taysir yang merupakan kaidah ketiga dari 5 al-qawaid al-kubra. Nah, al-masyaqqah tajribu taysir. Sekarang kaidah ini kan perkara syariat. Perkara syariat maka harus berdasarkan dengan dalil. Maka apa dalil kaidah tersebut? Sehingga ulama bisa merumuskan itu menjadi sebuah kaidah yang terlahir di bawahnya banyak hukum. Apa dalilnya kaidah tersebut? Al-aslu fi hadhil qaidah ay dalilu hadhil qaidah. Kalau disebutin al-asl itu bisa beberapa itlaqat. Kalau disebutin al-asl, kadang-kadang al-asl bermakna al-aslul mustashab. Bisa juga kalau disebutin al-asl maksudnya al-asl diddul far'. Tapi bisa juga kalau disebutin al-asl maksudnya al-asl di situ adalah ad-dalil. Al-aslu fil mas'alati kadza ay dalil hadhil mas'alah kadza. Hadza min itlaqatil ulama. Itu termasuk istilahnya ulama di dalam memilih redaksi. Al-asl fil mas'alati kadza. Dalil dasar masalah ini adalah ini. Al-asl di situ. Al-asl di sini ay dalil hadhil qaidah. Apa dalilnya kaidah ini? Satu, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Ya Allah Ta'ala menginginkan buat kalian kemudahan, Allah Ta'ala enggak menginginkan buat kalian kesulitan. Kemudian di firman Allah Ta'ala yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan untuk kalian ya di dalam agama min haraj, daripada haraj. Min haraj. Nah, ya. Kalau Al-Imam Al-Suyuti dalam Al-Jalalain menafsirkan haraj ay dhiq. Ay ad-dhiq. Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi kalian dalam urusan agama ad-dhiq, kesempitan. Urusan agama ini lapang, luas, fleksibel. Makanya Imam Suyuti ketika nafsirkan langsung ngasih contoh bi'an sahhalahu 'inda ad-darurati kal qasri wa tayammumi wa aklil maitati wal fitri lil maradi wal safar. Ya, dikasih kemudahan-kemudahan supaya apa? Supaya enggak sempit. Ketika dituntut adanya kelapangan, maka agama memberikan kelapangan. Idza dhaqal amru ittasa'. Sesuatu itu kalau udah sempit kadang-kadang maka syariat membuka celah untuk jadi lapang. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj ay min dhiq. Allah enggak menjadikan bagi kalian dalam agama ini kesempitan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian di antara dalil dari kaidah al-masyaqqah tajribu taysir, bu'ithtu bil hanifiyyati samha. Kata Rasulullah SAW, aku bu'ithtu, diutus bil hanifiyyati, dengan agama yang samha, agama yang lurus tapi yang tolerir, banyak memberikan toleransi, keringanan, kemudahan. Ini hadis akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadihi, dalam musnadnya, min hadis Jabir ibn Abdullah, dari hadis Jabir ibn Abdullah, wa min hadis Abi Umamah, dan dari hadisnya Abi Umamah, wa Dailami fi Musnadil Firdaus, dan Imam Dailami dalam Musnadul Firdaus,
min hadithi Aisyah, dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada lagi redaksi hadis lain. Wa akhraja Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wa Tabrani dan Imam Tabrani, wal Bazzar, Imam Bazzar wa ghairuhuma, dan selain keduanya, an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, qila, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ayul adyani ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, agama seperti apa yang paling disukai oleh Allah? Maksudnya cara beragama seperti apa yang paling disukai oleh Allah? Kata Rasulullah SAW, al-hanifiyatus samha. Ya, agama yang lurus, ada unsur hanif. Hanif ini bicara nama ana nih. Hanif itu ma'il ilal haq, selalu cenderung kepada kebenaran. Maksudnya lurus, nggak bengkok. Itu hanif. Al-hanifiyah itu maksudnya agama yang lurus. Dalam memegang prinsip ya konsisten, lurus pada kebenaran, tapi samha, tapi tolerir. Ya, pada titik-titik tertentu dia tolerir. Ketika ada kesulitan, maka Islam hadir memberikan kemudahan. Ketika ada haraj, ada dhiq, kesempitan, Islam hadir memberikan kelapangan. Tapi itu tadi, saya seringkali mengingatkan, dalil-dalil ini jangan dijadikan dalil buat seenak-enaknya ngacak-ngacak syariat. Tapi Islam itu mudah, Islam memberikan kemudahan. Tapi kemudahannya itu dalam bentuk yang ditentukan oleh syariat. Bukan berarti gara-gara ini terus seenak-enaknya ngacak-ngacak syariat, kagak. Karena sering nih dalil-dalil begini ini dijadikan buat seenak-enaknya ngahalalin yang haram, ngerubah-ngerubah hukum. Enggak begitu. Islam itu memberikan kemudahan, tapi kemudahannya itu bentuknya ditentukan oleh syariat, bukan seenak-enaknya. Kemudian wa akhrajal Bazzar min wajhin akhar bil lafdhin. Imam Bazzar dalam bentuk lain beliau meriwayatkan dengan lafaz ayul Islam, ayul Islam ahabbillah. Cara berislam seperti apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab tadi itu al-hanifiyatu as-samha. Ya, beragama yang lurus tapi tolerir, ya, tolerir. Warawat Tabrani fil Awsat, al-Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Imam Tabrani ada Mu'jam Saghir, ada Mu'jamul Kabir, ada Mu'jamul Awsat. Ada 3 tuh Mu'jamnya Imam Tabrani. Min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbad dini ilallah al-hanifiyatu samha." Sesungguhnya agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama yang lurus tapi tolerir, al-hanifiyatu samha. Nah, dari dalil-dalil ini dan dari hasil tatabbu' kepada furu'us syariah, maka ulama melahirkan satu kaidah besar yang menjadi payung dari banyak hukum, yaitu al-masyaqqah tajribut taisir. Di mana di situ ada kesulitan, maka kesulitan itu mendorong lahirnya kemudahan-kemudahan. Warawa Syaikhan, meriwayatkan al-Imam Bukhari, Muslim wa ghairuhuma, dan selain keduanya, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an wa ghairihi, dan selain Abu Hurairah ada hadis lain, kata Rasulullah, wa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kata Rasulullah, kalian itu diutus muyassirin, untuk memberikan kemudahan. Wa lam tub'atsu mu'assirin, bukan buat bikin susah orang. Maka jangan dipersulit. Selama bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kadang-kadang kan kalau birokrasi di sebagian lembaga negara enggak, sebaliknya, selama bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ada sebagian kan begitu. Kadang-kadang lembaga negara, kadang-kadang lembaga swasta. Nggak harus lembaga negara, pokoknya ngurusin hajat orang aja. Ada sebagian orang paradigma berpikirnya, cara berpikirnya itu udah begitu. Selama bisa dipersulit, kenapa orang harus bisa ngedapetin mudah? Selama orang bisa ngedapetin dengan cara mati-matian dulu, kenapa harus dibikin gampang? Ada orang cara berpikirnya seperti itu. Kalau Rasulullah ngajarin nggak begitu. Wa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu muyassirin, muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu, kata Rasulullah, diutus buat bikin mudah, bukan diutus buat bikin susah. Ya. Nah, nanti ada ustadz mau bikin soal ujian susah, sama muridnya dibacain hadis ini. Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Nah, itu salah tempat, salah alamat itu. Kalau guru ane jawabnya, ane bikin ngasih ente soal susah karena nanti ente bakal jadi ulama, pertanyaan di masyarakat susah-susah. Kalau dari sekarang ente nggak dibiasain jawab soal susah, besok ente di masyarakat nggak bisa jawab soal susah. Syekhi Dr. Mustafa bin Somit itu kalau ngasih soal, waduh,
luar biasa. Habib Muhammad Syahab tahu persis tuh bagaimana Dr. Mustafa kalau ngasih soal ujian, yang paling nyelemit, yang paling ribet, yang paling nyempil itu yang ditanya. Begitu kenapa sih Syekh Dr. Mustafa bikin soal begitu? Karena ente orang calon ulama. Kalau aneh nggak nyetak calon ulama yang betul-betul alim, besok aneh tanggung jawab di hadapan Allah. Ente nggak layak jadi ulama, aneh mesti memastikan ente lulus layak jadi ulama, kata beliau. Ente lulus benar-benar layak jadi ulama. Jadi paradigma guru ketika bikin soal itu bukan soal kesian muridnya, bukan. Dia ada CPK, wah nih hasil PKDP nih, CMK, capaian mata kuliah, CPL, capaian lulusan. Dipastikan betul-betul target dari apa yang dipelajari itu tercapai. Paradigmanya itu, jangan wah kesian, pengen jadi guru favorit dimudahin aja dah, dan seterusnya. Bukan itu paradigmanya. Paradigmanya soal itu menjadi indikator dia paham nggak yang diajarin. Dengan menjawab soal berarti dia telah mencapai target yang diharapkan dari apa yang dipelajari tersebut. Nah kalau ngajinya Figi, kelasnya Fathul Mu'in, targetnya kan jadi kiai. Jawab soal, targetnya udah pantas belum dia jadi kiai nih? Udah pantas belum dia jadi ulama nih? Udah pantas dia belum buat jawab masalah di tengah umat? Seperti itu ya. Belajar Ghayatul Ushul, berarti targetnya kan dia bisa ijtihad. Atau minimal paham cara berijtihadnya ulama, pola berijtihadnya ulama. Bikin soalnya ya bagaimana caranya kita bisa tahu nih anak udah memenuhi target itu atau belum. Capaian itu sudah berhasil digapai atau belum. Itu paradigmanya. Jadi gak tepat kalau protes soal susah murid innama bu'itsu muyassirin walam tub'atsu muyassirin walam tub'atsu wa'asirin. Gak tepat. Ya, jadi taisir wa tashil pada tempatnya. Taisir wa tashil pada tempatnya. Khususnya dalam pelayanan publik, ya, dalam qadha hawaijin nas, dalam menyelesaikan masalah orang, paradigmanya selama bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Tapi mudah yang sesuai aturan, mudah yang tidak melanggar ketentuan. Hadza huwa. Ana sengaja menekankan ini berkali-kali karena memang yang suka ngutak-atik hukum pasti bawa-bawanya dalilnya ini udah digampangin aja, nggak usah disusahin, digampangin aja. Islam gampang tapi jangan digampangin. Wa hadits yassiru wa la tu'assiru, kata Rasulullah, bikin susah, bikin mudah, jangan dibikin susah, bikin mudah, jangan dibikin susah, kata Rasulullah. Nah, Syekhuna Abu Yal Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau paradigmanya selalu begitu. Ketika ada orang ya, dalam kondisi yang mau nikah, dia dalam kondisi yang kalau dibiarkan dalam kondisi seperti itu bisa zina ya. Tapi kalau dinikahin harus pakai pendapat yang gak mau tamat. Misalkan kata beliau ente lebih baik mana ya, ini kondisinya benar-benar yang bisa zina ini. Lebih baik dia cari solusi dari pendapat nggak mau tamat, tapi daripada dia zina. Memang di situ ngambil pendapat yang nggak mau tamat, tapi kita dihadap-hadapkan pada pilihan kalau zina udah haram bila khilaf. Dia ngambil solusi, ngambil pendapat yang nggak mau tamat, masih ada khilaf. Man ubtuliya bi syai'in falyuqallid man ajazah. Kenapa dipersulit dalam keadaan seperti itu? Ajib pada. Beliau selalu menanamkan itu harus jadikan paradigma. Tapi selama bisa konsisten mu'tamad, apalagi kita nura'il masalih, hikmah dibalik daripada adanya hukum tersebut, itu hadza huwal asal. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu al-masyaqqah tajlibut taisir. Ketika memang ada jalan untuk memudahkan dalam kondisi yang orang betul-betul kesulitan, kenapa harus dipersulit? Yassiru wala tu'assiru. Itu dijadikan paradigma di dalam mencari solusi. Wa rawa Ahmad min hadits Abi Hurairah marfu'an inna dinallahi yusrun. Inna dinallahi yusrun. Inna dinallahi yusrun. 3 kali diulangin. Rasulullah mengatakan agama Allah itu gampang, agama Allah itu gampang, agama Allah itu gampang. Jadi Rasulullah itu mendeskripsikan syariat dengan segala apa yang ada di dalamnya itu sudah mudah, sebenarnya mudah. Cuman hawa nafsu kita yang berontak sehingga anggap itu susah, seringkali begitu. Hawa nafsu kita yang berontak sehingga seringkali nganggap itu rumit.
Inna khaira dinikum aisaruh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Arabi bisanadin sahih min hadis al-Arabi, kasus seorang Arabi bisanadin sahih dengan sanad yang sahih. Ini semuanya dikutip oleh Suyuti dari Al-Ashbah an-Nadhair. Inna khaira dinikum aisaruhu, inna khaira dinikum aisaruhu. Sesungguhnya sebaik-baiknya agama kalian yang paling mudah. Inna khaira dinikum aisaruhu, sebaik-baiknya agama kalian yang paling mudah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Mardawih min hadithi Mihjan ibn al-Adra'. Ya, Mardawih meriwayatkan dari hadis Mihjan ibn al-Adra' marfu'an, secara marfu', berarti dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha inna ma arada bi hadhil ummati al-yusra wa lam yurid bihimul usra. Sesuai dengan bunyi ayat ini. Sesungguhnya Allah hanya saja menginginkan untuk umat ini apa? Al-yusra, kemudahan. Wa lam yurid bihimul usra. Tapi Allah tidak menginginkan kesulitan. Terkadang gini, syuf. Terkadang kesulitan yang kelihatannya sulit di dalam aturan syariat itu pada akhirnya untuk menyampaikan umat kepada satu titik kemudahan. Saya kasih contoh. Dalam jual beli, bai'u syira'. Bai'u syira' itu kan kalau mau tamat, itu kan harus pakai sigat. Saya jual, saya beli. Harus jelas bibit bobotnya, kadarnya, apa yang dijualnya. Nggak boleh beli kucing dalam karung. Harus jelas. Sekilas kayaknya ribet banget sih. Tapi kalau kita mikir jauh, justru kalau ke depan ada apa-apa ini mempermudah. Ketika ada sigatnya, jual beli, ini jelas transaksinya apa. Sehingga kalau tahu-tahu ada sesuatu, terjadi konflik kah, terjadi harus ada di situ saling tuntut menuntut kah, clear di situ semuanya, jelas, terbukti. Kira-kira jelas atau tidak? Disyaratkan jual beli, harus bibit bobot bebetnya jelas, kadarnya sekian, barangnya jelas, gak boleh beli kucing dalam karung. Terkadang sekilas ribet ya. Tapi kalau kita mikir lebih jauh, justru ini menjamin konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen baru ada sekarang. Islam udah ngasih itu melalui segala aturan yang ada dalam B. Tom. Jadi kadang-kadang cara memandang sesuatu itu mudah atau sulit itu jangan dipandang secara cetek. Kita pandang secara mendalam. Kita lihat apa sih tujuan aturan ini? Apa sih konsekuensi di baliknya? Justru ketika aturan ini diabaikan, justru kesulitan yang muncul. Ketika aturan ini dijalankan, justru ke depannya kemudahan yang akan muncul. Nah, jadi bagaimana cara kita punya sudut pandang tentang melihat ini mudah, ini gampang, itu juga mesti lebih mendalam, digali lagi. Jangan cuma sekedar ngikutin hawa nafsu. Yang menurut hawa nafsunya mudah, dibilang mudah. Yang menurut hawa nafsunya susah, dibilang susah. Sehingga akhirnya menganggap syariat itu susah. Padahal hawa nafsunya, cara memandang hawa nafsunya yang melihat itu akhirnya susah. Ya. Warawa syaikhan. Kenapa sih dalam mazhab Syafi'i nikah harus pakai wali? La nikah illa bil waliyin wa syahidai adlin. Ribet banget. Mesti kan enggak usah pakai wali. Apalagi perempuannya janda, hak binafsiha, dia lebih berhak untuk menikahkan dirinya. Sekarang kita lihat, ternyata dengan nikah ada wali, si perempuan itu jadi nggak digampangin. Sepengetahuan walinya, kalau ada apa-apa, walinya nanti bisa ikut turun tangan. Laki lebih khawatir, lebih nggak main-main. Ketika nikah sepengetahuan walinya, laki lebih nggak main-main terhadap si perempuan, karena nggak semua laki baik. Ada laki yang memang karakternya udah bejat, nggak bertanggung jawab. Kalau menikahkan dengan wali, itu meminimalisir resiko si laki-laki itu nggak bertanggung jawab. Dia ada pertanggungjawaban ke walinya, lebih takut, lebih mikir kalau mau ngapa-ngapain. Tapi kalau tanpa wali, enteng aja dia. Tuh perempuan sebatang kara, seenak-enaknya diperlakukan sama dia. Nah, kelihatannya seolah ini lebih sulit, ini lebih mudah. Padahal kalau mau digali lebih dalam, justru ini yang sebetulnya akan menciptakan kemudahan dalam perjalanan rumah tangga. Nah, jadi paradigma dalam melihat ini, tolak ukur mudah sulit itu juga mesti dikoreksi. Jangan cetek di dalam memandang mudah sulit dan seterusnya. Warawa syaikhani an Aisyah radhiyallahu anha ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberi pilihan antara dua opsi baina amrain illa ikhtara aisarahuma, kecuali Rasulullah memilih yang paling mudah.
malam yakun itsman, selama itu bukan perbuatan dosa. Selama itu bukan perbuatan dosa. Rasulullah pasti milih yang paling mudah. Pasti Nabi milih yang paling mudah. Ya, apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ya, kalau enggak takut ngeberatin umatku, Nabi udah perintahin buat siwak tuh setiap sholat. Diwajibin siwak karena saking besar fadilahnya. Tapi Nabi tahu nih kalau diwajibin, waduh, akhirnya yang dosa malah yang banyak. Bukan yang dapat pahala, yang dosa malah yang banyak gara-gara ninggalin siwak. Akhirnya Nabi enggak wajibkan, anjuran saja, himbauan saja akhirnya. Karena Nabi kalau dikasih pilihan antara dua hal, pasti Nabi milih yang lebih mudah. Warawat Tabrani wa Ibnu Abbas marfu'an, Imam Tabrani dari Sayyidina Abdullah bin Abbas marfu', secara marfu', beliau meriwayatkan innallaha syara'a ad-dina, Allah Ta'ala mensyariatkan agama, faja'alahu sahlan, Allah Ta'ala menjadikan agama itu mudah, samhan tolerir, wasi'an luas, walam yaj'alhu dayyiqan, Allah enggak menjadikan agama itu sempit. La ilaha illallah. Sampai sini jelas? Baik, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan, karena jam 3 insyaallah Sayyidul Walid Imam Besar Habib Rizik akan mulai mengajar. Masih sisa 10 menit. Kalau enggak ada pertanyaan kita lanjut. Enggak ada? Baik, kita lanjut. Ahammiyatul qa'idah wa marji ilaiha al-abwab. Fadhal, iqra Ustaz. Qala radhiyallahu ankum ahammiyatul qa'idati wa ma yarji'u ilaiha min al-abwab. تظهر أهمية القاعدة في أنها إحدى القواعد الخمس التي يقوم عليها الفقه الإسلامي، وأنه يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. والرخصة هي الحكم الشرعي المتغير من صعوبة له على المكلف إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه. مثال الرخصة القصر في السفر، فإنه حكم شرعي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، حيث تغير من الحرمة للفعل إلى الندب. والعذر هو السفر، وسبب الحكم الأصلي دخول الوقت. ثم الرخص أقسام: ما يجب فعلها كأكل الميتة للمضطر، والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش وإن كان مقيما صحيحا، وإساغة الغصة بالخمر. والثاني: وما يندب كالقصر في السفر، والفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو مرض، والإبراد بالظهر والنظر إلى المحطوبة. الثالث: وما يباح كالسلم، وما الأولى تركها كالمسح على الخف، والجمع والفطر لمن لا يتضرر، والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. الخامس: وما يكره فعلها كالقصر في أقل من 3 مراحل والله أعلم. Baik. Selanjutnya, ahammiyatul qa'idah wa marju ilaiha min al-abwab. Ya, apa urgensi kaidah ini? Ahammiyatul qa'idah, apa urgensinya kaidah ini? Wa marju ilaiha min al-abwab, dan apa-apa yang yarji' kembali ilaiha kepada kaidah ini min al-abwab, daripada bab-bab fikih. Jadi ini kaidah payung besar. Kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir ini payung besar. Nanti akan ada banyak bab-bab fikih yang berada di bawah naungan kaidah tersebut. Ada muhim. Ya. Maka tadhhar ahammiyatul qaidah, maka menjadi nampak urgensi kaidah ini fi innaha ihdal qawaidil khams allati yaqumu 'alaiha al-fiqhul islami. Ya, apa urgensinya? Ya. Fi annaha, bahwasanya kaidah ini adalah ihdal qawaidil khams, salah satu dari 5 kaidah allati taqumu 'alaiha al-fiqhul islami, yang menjadi pondasi fikih Islam. Salah satu dari 5 kaidah besar yang menjadi fondasi fikih Islam. Yaqum 'alaiha itu berarti dia jadi pondasi. Itu satu urgensinya. Yang kedua, akan ada 5 tuh. Yang pertama apa? Al-umuru bimaqasidiha. Kemudian yang kedua yang kita pelajari apa kemarin? Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang ketiga al-masyaqqah tajlibu taysir. Kemudian kaidah berikutnya apa? Al-'adah muhakkamah. Ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal. Kemudian yang terakhir al-'adah muhakkamah. Nah, kita udah masuk yang ketiga nih. Kemudian urgensi yang kedua, wa annahu yatakharraj ala hadhil qaidah. Terlahir dari kaidah ini
Apa terlahir dari kaidah ini? Jami'u rukhasi syar'i wa takhfifatihi. Semua rukhsah dan keringanan yang ada dalam syariat ada di bawah naungan payung kaidah ini. Jadi semua tarkhis, keringanan yang ada dalam syariat ada di bawah naungan payung kaidah ini. Shallallahu alaihi Nabi. Baik. Maka sebelum kita bicara, tadi kan disebut semua rukhsah yang ada dalam syariat ada di bawah naungan payung kaidah ini. Nah, berarti kita mau bicara apa sih itu rukhsah? Ini pembahasan di usul fiqh nih, definisi rukhsah. Makanya Syekhuna Dr. Abdurrahman ngutipnya dari Ghayatul Usul, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Karena memang Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu min mumayyizatih, termasuk keistimewaan beliau, beliau matang sekali di dalam definisi. Kalau udah definisi yang didatangkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari biasanya itu rata-rata ya definisi yang salim minan naqd, yang udah sulit untuk dikritisi dari segi jami' maneknya. Makanya Syekhuna Dr. Abdurrahman selama masih ada definisi dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, pasti kebanyakan beliau ngutipnya dari definisi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu beliau meringkas Ghayatul Usul, meringkas Jam'ul Jawami jadi Lubul Usul, kemudian disyarahkan jadi Ghayatul Usul. Nah, itu definisi-definisi yang didatangkan oleh Al-Imam As-Subki dalam Jam'ul Jawami itu udah luar biasa. Dikritisi lagi, diperas lagi sama Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Apa yang perlu beliau berubah, beliau rubah. Apa yang perlu beliau tambah, beliau tambah. Apa yang perlu beliau kurangin, beliau kurangin. Sehingga makin matang lagi definisi-definisinya. Makanya kalau definisi biasanya dibawa sama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Ghaliban salim minal i'tirat. Biasanya definisi tersebut lebih kuat, lebih sulit buat dikritisi umumnya. Walaupun tentunya beliau tetap manusia, di antara ulama satu sama lain saling mengkritisi. Nah, taib, insyaallah pembahasan tentang rukhsah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Apa itu definisi rukhsah? Apa contohnya? Kemudian ada berapa jenis-jenis rukhsah? Kemudian apa kaitannya, korelasinya antara rukhsah-rukhsah yang ada dengan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Taib, guru kita sudah datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.